Salam sejahtera bagi kita semua, ya Ahawu. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023 LPTK Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Perkenalkan, nama saya Herlinawati Sarumaha dengan nomor peserta PPG 201029471004, NIM PPG 231600106. Saya guru pendidikan ekonomi di SMK Negeri 1 Panayama, Nia Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Pada hari ini, Rabu, tanggal 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran guna memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023 dengan materi kebijakan ekonomi makro. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang akan saya laksanakan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya pada hari ini? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, silakan duduk. Ya, artinya semangatnya sudah nampak ya, dari sambutannya saja sudah percaya Ibu bahwa pada hari ini kita siap untuk belajar. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anak saya, kita terlebih dahulu ya berserah diri dulu ke dalam nama kasih Tuhan. Gunanya apa? Supaya segala pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik. Maka untuk itu saya minta kepada anak kami NTV maju ke depan untuk memimpin kita di dalam doa. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas daripada pertolongan kepada kami, dan terima Tuhan kami akan memulaikan pembelajaran kami. Berkati pembelajaran kami dari awal dulu kami mengakhiri. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ya baik. Terima kasih kepada teman kita NTT yang sudah membawakan kita di dalam doa. Nah sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu cek dulu yang menjadi kehadiran kita ya. Langsung saja Ibu tanyakan sama ketua kelas di Krisa. Bagaimana Krisa? Apa pada hadir semua? Hadir Bu. Ya terima kasih. Artinya dari kehadirannya sudah antusias menyambut pembelajaran pada hari ini. Siap untuk belajar? Siap. Maka sebelum kita memulainya, sebagai yang cinta tanah air, ya kita melakukan sebagai bagian kita bahwa kita itu cinta tanah air kita dengan menyanyikan lagu wajib. Silakan anak-anak kami berdiri dan dipandu lagi sekali lagi anak-anak kita NTT ya.
Ya, semoga pembelajaran yang akan kita sampaikan pada hari ini atau kita bahas benar-benar juga anak-anak kami menampakkan bahwa akan serius dalam belajar pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu terlebih dahulu menyampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Kenapa? Karena tujuan pembelajaran inilah yang perlu kita ketahui dan mungkin juga di dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Boleh dilihat anak-anak kami? Nampak? Nampak. Oke, Ibu jelaskan dulu di sini. Inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang perlu kita capai bersama, yaitu pertama dulu di dalam pembelajaran pada hari ini, pertama siswa harus mampu mendeskripsikan apa itu pengertian daripada kebijakan ekonomi mikro dan makro. Terus yang kedua, yaitu siswa mampu mendeskripsikan daripada perbedaan kebijakan ekonomi makro dan ekonomi mikro. Terus yang ketiga, ya, diharapkan di sini yaitu siswa mampu memberikan contoh seperti apakah kebijakan ekonomi makro itu kepada masyarakat. Dari keterangan itu item-itemnya itu yaitu kita disiplin di dalam melaksanakan pembelajaran. Kenapa? Karena ini tujuan daripada pembelajaran ini wajib sama seperti pembelajaran yang sudah atau minggu yang lalu. Nah, inilah yang diharapkan nanti kita harus tuntaskan bersama. Kira-kira apa itu kebijakan ekonomi makro itu? Seperti apa ekonomi makro itu? Kenapa disebut dia nanti sebagai kebijakan ekonomi makro? Sudah paham masalah ini dulu? Sudah. Oke, artinya sekali lagi tujuannya ini yang perlu dicapai. Nanti melalui diskusi bersama inilah yang perlu dibahas anak-anak kami. Kita tuntaskan sumber permasalahannya apa. Terus solusi yang perlu kita lakukan di situ apa? Jadi jelas dia. Jadi berdasar semua dasarnya itu adalah berdasarkan daripada tujuan. Nah, tujuan pembelajaran ini yang sudah Ibu sampaikan tidak lain sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, seperti minggu yang lalu di dalam pembahasan kita, ya, pertemuan minggu yang lalu. Ada yang masih ingat pembahasan minggu yang lalu? Oke, silakan Vero. Ya, salah satu pembahasan kita minggu lalu yaitu mengenai ekonomi klasik, yang dimana ekonomi klasik ini terhubung antara kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Iya, terima kasih, berikan dulu. Ada lagi? Iya. Pembelajaran kita minggu yang lalu itu bukan hanya tentang ekonomi klasik, tapi juga mengenai ekonomi modern, di mana dalam ekonomi ini mempelajari tentang apa yang akan diproduksi, siapa yang memproduksi, dan untuk siapa suatu barang itu diproduksi. Iya, betul sekali lagi. Luar biasa ya, tidak salah itu. Semalam itu yakin, dan pada saat masuk juga di dalam ruangan itu, anak-anak kami luar biasa untuk persiapannya. Nah, itulah dia. Artinya kalau dikatakan sekarang ini, apa hubungannya Ibu kira-kira materi pada hari ini dengan materi yang lalu? Kalau misalnya minggu yang lalu ini adalah mengenai masalah ekonomi klasik, baik pun dia ekonomi modern. Nah, hubungannya pada hari ini di materi kita saat ini yaitu mengenai kebijakan ekonomi makro. Kenapa berhubungan dia di sana? Karena kalau misalnya ada masalah, maka pasti ada penyelesaian yang dikenal dengan kebijakan. Itulah kira-kira yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Seperti yang dijelaskan tadi, maka untuk itu supaya lebih jelasnya kita
tonton bersama video pembelajarannya. Kenapa? Karena itu penting supaya nanti pada saat dilakukan diskusi bersama, anak-anak kami bisa mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kebijakan ekonomi makro. Oke. Ibu putar ya. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semoga dalam keadaan sehat semua. Yang menjadi materi kita hari ini adalah kebijakan ekonomi makro, akan tetapi sebelum kita membahas materi ini, yang menjadi tujuan pembelajaran kita yaitu: 1. Siswa mampu mendeskripsikan pengertian ekonomi mikro dan makro. 2. Siswa mampu mendeskripsikan perbedaan ekonomi mikro dan makro. 3. Siswa mampu memberi contoh di masyarakat tentang ekonomi mikro dan makro. 4. Siswa mampu bersikap disiplin, komunikatif, kerjasama, aktif, sopan dan jujur. Materi kita yaitu kebijakan ekonomi makro. Pijak dari masalah-masalah yang muncul dalam kegiatan perekonomian secara makro, maka bentuk-bentuk kebijakan ekonomi yang akan dilakukan oleh suatu negara tergantung pada tujuan yang ingin dicapai dalam ekonomi makro. Untuk itulah kamu perlu pahami terlebih dahulu tujuan dari kegiatan perekonomian suatu negara secara makro. 1. Tujuan kebijakan ekonomi makro. Kebanyakan suatu negara menginginkan keadaan perekonomian yang ideal dengan mengarahkan tujuan dari kebijakan ekonomi makro pada hal-hal berikut ini. Peningkatan kesempatan kerja, employment, artinya suatu kegiatan perekonomian diusahakan untuk dapat menciptakan kesempatan kerja yang tinggi dan harus dijaga supaya tidak timbul pengangguran, karena pengangguran tidak diinginkan oleh suatu negara atau masyarakat. Peningkatan kapasitas produksi nasional. Kapasitas produksi nasional merupakan kemampuan suatu negara dalam meningkatkan produksi nasional yang nantinya akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi suatu negara, yang akhirnya akan dapat meningkatkan kemakmuran dan pendapatan per kapita suatu negara. Ini dilakukan pemerintah dengan memberi insentif kepada perusahaan yang melakukan inovasi, menggunakan teknologi yang canggih, dan pengembangan mutu barang yang diproduksikan. Sekian video pembelajaran ini, Ibu mengharapkan kepada peserta didik kami dapat memahaminya. Akhir kata Ibu ucapkan. Terima kasih. Oke, kira-kira seperti itulah video pembelajaran kita pada hari ini, sama seperti yang Ibu sampaikan di tujuan pembelajaran tadi. Maka untuk itu, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita berupa membentuk kelompok diskusi, maka sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Dari pengamatan anak-anak kami mengenai video pembelajaran yang barusan kita tonton bersama, kira-kira ada yang mau dipertanyakan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini? Kalau ada, silakan. Oke, silakan Yeremia. Yang menjadi pertanyaan saya dari materi yang pertama yaitu bagaimana cara mencapai ekonomi masyarakat itu ideal dan terus menerus meningkat. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum Ibu menjawab, ada yang bisa menanggapi itu? Hah? Ada nggak? Saya Ya, oke, silakan. baik dari pertanyaan teman kita Yeremia, bagaimana cara agar ekonomi masyarakat itu bisa secara merata ideal ya. Jadi di sini tadi ada yang menjadi tujuan dari ekonomi makro tadi. Dari masalah ekonomi makro ada yang namanya pengangguran. Jadi dari hal itu atau kebijakan yang akan dilakukan atau solusi dari pengangguran hal tersebut yaitu peningkatan kesempatan kerja. Di mana arti dari segala itu adalah employment, yang dimana suatu kegiatan
Bersedia ya? Sedia. Oke. Kepada anak kami NTT kembali kami undang untuk ke depan untuk memimpin kita SD King dan anak kami wajib untuk semangat. Oke, disilakan. Baik teman-teman, saya mari kita melakukan tepuk 1 sampai 5. Kita mulai. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4.
Ya, bagaimana? Siap. Sudah siap? Kelompok 1. Kelompok 3. Kelompok 2? Siap. Sama ya dari tadi. Artinya sudah siap untuk dipresentasikan kan? Oke, kalau seperti itu di apa? Persilakan. Siapa dulu yang persilakan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan daripada hasil diskusinya. Kemampuan suatu negara dalam meningkatkan produksi nasional yang nantinya akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi dalam suatu negara. C. Tingkat pendapatan nasional yang tinggi mencerminkan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian mengalami peningkatan yang akhirnya akan dapat meningkatkan kemakmuran dan pendapatan per kapita suatu negara. Demikian hasil presentasi kami. Jika ada dari kelompok lain untuk bertanya, silakan. Kami dari kelompok kedua ingin bertanya, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan neraca pembayaran luar negeri sehingga dapat meningkat devisa suatu negara. Saya masih menjawab dari pertanyaan dari kelompok 2, kelompok 3 yang mengatakan jelaskan apa sih mengenai tentang neraca pembayaran ya, atau ya. Nah, untuk meningkatkan devisa negara. Nah, mari kita perlu mengetahui dulu apa arti neraca ini. Neraca ini adalah data-data atau keuangan ibarat akuntansi. Apabila sebuah perusahaan contohnya membuat produksi atau membuat sebuah produk, maka ada data-data tersebut berapa keuntungan mereka atau ada kerugian, maka mereka menciptakan namanya neraca pembayaran ini supaya mereka dalam mengelola keuangan tersebut tidaklah kewalahan. Apakah ada kerugian atau apa ada keuntungan. Jadi saya tambahkan di sini terdapat neraca pembayaran luar negeri, artinya pemerintah mengusahakan neraca pembayaran internasional agar tidak mengalami defisit. Jadi di situ seperti yang dikatakan teman kami Remia, neraca itu adalah catatan perbandingan hitung di mana suatu negara rugi atau tidaknya ketika mengekspor barangnya. Jadi ini lebih ke di mana di situ juga terdapat tidak mengalami defisit. Defisit ini tidak mengalami kekurangan yang dimaksud di situ di mana dari awalnya data yang dimasukkan di situ contohnya barang yang kita ekspor ke luar negeri itu berupa bahan baku tambang misalnya atau batu bara. Jadi ketika penjualan ke luar negeri itu di mana rugi nggak perusahaan ataupun rugi nggak negara kita. Jadi dibuatnya neraca ini untuk mempertimbangkan rugi tidaknya negara kita. Baik, saja yang menjadi hasil diskusi kami dari kelompok 1. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas, kami mohon maaf. Terima kasih. Oke, langsung saja ya. Kelompok 2 sekarang disesuaikan saja grupnya. Bersiap-siap nanti kelompok 3 ya. Oke, silakan anak kami kelompok 2. Baik, dari kelompok 3 ya? Yes. Jadi kelompok 3 dalam hal ini mempertanyakan ya, bahwasanya apa saja sih yang menjadi contoh penciptaan pertumbuhan dari ekonomi. Jadi di sini pertanyaannya ya dapat kita simpulkan di sini bahwasanya banyak ya menjadi contoh penciptaan pertumbuhan ekonomi bagi contohnya itu bagi manusia ya. Termasuk di sini nanti pembahasan kita di sini ada di sini mengenai di sini ekonomi makro juga sudah termasuk di situ, dan kemudian ekonomi mikro juga sudah termasuk di situ untuk pertumbuhan ekonomi sekaligus penampungan dan pemakmuran dari ekonomi tersebut. Bagaimana dari kelompok 3?
Ya baik, itulah presentasi daripada kelompok 2 tadi. Sekarang kelompok terakhir yaitu kelompok 3. Ya, kelompok yang dinanti-nanti oleh semua kelompok. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang pertanyaannya contoh atau kebijakan dari ekonomi mikro. Jadi kebijakan dari ekonomi mikro itu yaitu kebijakan jual beli dan juga kebijakan dalam bekerja. Gimana Pak Kaudang? Iya, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, itu saja hasil diskusi kami. Dan jika ada kesalahan dari kami, mohon dimaklumi. Terima kasih. Ya baik, presentasi daripada diskusi kelompok ini sudah selesai. Maka untuk itu kita lanjutkan, dan sebelum kita melanjutkannya, Ibu memberikan kesempatan dulu kepada anak didik kami untuk memberikan kesimpulan dari evaluasi hasil belajar yang barusan kita lakukan ini. Oke, silakan. Baik, yang menjadi kesimpulan materi kita pada hari ini, yang dimana tujuan ekonomi makro ini menginginkan keadaan ekonomi masyarakat itu ideal, dan ada pun tujuan dari kebijakan ekonomi makro ini yaitu peningkatan kesempatan kerja, peningkatan kapasitas produksi nasional, dan tingkat pendapatan nasional. Ya. Baik, ada lagi? Ya, silakan. Baik, yang menjadi kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari yaitu di mana kebijakan ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Mengikut teori ekonomi meliputi satu, ekonomi makro, yakni mempelajari perilaku perekonomian secara keseluruhan. Dua, ekonomi mikro, yakni mempelajari perilaku perekonomian secara individu seperti rumah tangga, produsen atau konsumen. Ya, baik. Terima kasih untuk kesimpulan yang disampaikan oleh anak-anak kami. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, dari tujuan pembelajaran kita sampai kita menonton video pembelajarannya. Artinya suatu masalah yang terjadi itulah dasarnya lahir yang namanya kebijakan ekonomi makro. Jadi itu sudah diskusikan tadi bersama. Nah, maka untuk itu sebagai seperti janji yang disampaikan tadi, bagi kelompok yang bagus, yang cepat dan semangat, maka Ibu memberikan berupa hadiah. Oke. Nah, untuk itu, sebelum Ibu memberikan tugas, Ibu melakukan dulu berupa refleksi. Nah, kira-kira siapa yang bisa menyampaikan refleksi pada saat ini? Kira-kira apa yang dirasakan di dalam pembelajaran kita pada hari ini? Oke, disilakan ya refleksinya yang dirasakan. Iya, silakan. Baik, dengan pembelajaran kita pada hari ini, saya sendiri dan bahkan teman-teman saya sangat merasa senang di mana dari mulainya proses pembelajaran kita sampai penutupan, dan tadi di bagian di mana ketika membentuk kelompok, di sini kami sangat senang karena kami dapat kompak dengan teman kami satu dengan yang lainnya, dan di mana kami dapat bertukar pikiran dan di mana pikiran kami dapat menjadi luas, di mana kami juga dapat mempelajari yang seperti yang selama ini tidak kami ketahui. Itu saja, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Oke, satu orang lagi. Baik Bu, Iya, silakan. ya sebagai refleksi untuk pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama dulu proses pembelajaran seperti yang
angkat yang dimana kami di sini dapat saling bertukar pikiran dan apa yang bisa kami dapat dari tempat kami itu bisa menjadi modal kami ke depan. Dan di sini dalam model seperti ini tidak ada namanya pencampuran, karena kenapa di sini kami bebas untuk menyampaikan pendapat, saran secara terbuka. Ya, dan kami juga dapat mempresentasikan apa yang menjadi hasil dari kesepakatan diskusi kami. Jadi seperti itu. Terima kasih. Ya baik, kita terima kasih banyak Ibu apresiasikan kembali bahwa pembelajaran kita memang sewaktu seperti itu. Dan kenapa dilakukan refleksi ini supaya untuk pertemuan berikutnya ada lagi perubahan-perubahan atau peningkatan di dalam pembelajaran. Sebagai tugas di rumah ini secara individu ya, lihat buku pakai buku di halaman 74 ada di situ 5 ya, kerjakan di rumah. Terus kemudian sebagai materi pertemuan minggu depan, yaitu mengenai daripada pendapatan nasional. Ibu sampaikan ini supaya untuk dipersiapkan di rumah, supaya mudah